Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Saya masih dengan Pak Sultan Batugana. Pak Sultan, kalau kita berpikir ke depan, kenapa harus bantuan langsung? Toh lebih mendidik generasi yang akan datang. Setuju, Pak. Kalau yang kita bangun itu infrastruktur. Setuju, Pak. Pak, infrastruktur itu jalan sudah, semua sudah jalan. Sedangkan dulu kan BLT yang diributkan dulu, ya sekarang bentuknya lebih soft lagi supaya nggak dibilang orang tanda kutip money politik. Balsem, BLSM, bantuan langsung sementara masyarakat. Artinya supaya tidak tembus tahun 2014, ini mungkin hanya 5 bulan saja sampai November, Desember paling lama. Kemudian 2014 sudah silakanlah. Kemudian untuk kenapa ada BLSM ini atau Balsem ini? Ini tipikal seorang pemimpin yang cinta kepada rakyatnya. Ketika BBM ini dikurangi subsidinya, otomatis kan BBM-nya naik. Pasti ada terbebani saudara-saudara kita yang tadinya setengah mampu jadi tidak mampu. Setengah miskin jadi miskin. Setengah lumpuh jadi lumpuh. Inilah dibuat untuk mereka agar dalam waktu yang sementara ini bisa nanti dikondisikan agar kembali normal setelah pemerintah juga memperbaiki keekonomiannya kan. Oleh sebab itu yang kita inginkan adalah pemerintah membuat program-program yang pro rakyat yang bisa meningkatkan daya hidup masyarakat. Jadi apapun terjadi tentang BBM ini sudah tidak ada masalah. Tapi ini sudah menjadi orang sudah mahfum lah di seluruh dunia kalau subsidi terlalu besar juga tidak baik untuk perekonomian kita. Oleh sebab itu Pak SBY meminta ini supaya dibicarakan ke DPR, bukan minta izin mau naikkan, kapanpun dia naikkan. Saya minta mudah-mudahan saya dalam dialog ini kalau bisa setelah tanggal 15 disesuaikannya harganya. Tentang BLSM lainnya itu kita bisa bicarakan di DPR nanti. Dan yang satu lagi, sering saya katakan PKS menyatakan bahwa mereka benar-benar menyuarakan rakyat, pro rakyat tentang kenaikan BBM ini pasti rakyat banyak menderita dan survei membuktikan demikian katanya. Saya mau balik, kenapa nggak disurvei? Ya, Raskin sudah itu bantuan beasiswa untuk rakyat miskin dikasihkan di survei. Apakah rakyat suka apa tidak? Saya pikir 100% rakyat menerima itu. Terbalik-balik barang itu kalau menurut saya. Jadi nggak usah dikatakan yang demikian. Yang jelas PKS itu adalah partai pemerintah. Sudah semestinya bersama pemerintah. Kalau seandainya perdebatan ada, cukup di dalam saja. Mestinya saya tidak setuju, tapi saya patuh dengan pemerintah. Bukan mengadakan perlawanan seperti yang di sekarang ini. Menurut saya sudah nggak sehat. Dan rakyat juga akan bertanya-tanya, ini koalisi apa? Ini harus ada pembelajaran politik untuk berikutnya. 2014, mudah-mudahan nanti pasti ada koalisi. Tidak ada single majority. Jadi pembelajaran. Kalau koalisi itu diikat benar. Kalau keluar dari sana, diboikot oleh rakyat. Begitu caranya. Jangan enaknya mau, tak enaknya tak mau. Orang kan melihat begitu. Ini yang saya mau sampaikan, Pak Karni. Ini pesan dari kita. Pak Karni, tadi. Saya yang tanggapi nih, Pak. Bang, boleh ya? Iya. Ya, jadi begini. Ini kan beberapa kosakata ini kan mesti kita luruskan dulu ya, supaya tidak ada distorsi. Kalau ditanya, apakah kami ini kritis terhadap pemerintah, ini bukan tradisi baru sebetulnya, Bang Karni. Dulu itu waktu pemerintah impor beras tahun 2005, ya, buka keran impor beras, saya ini ngajuin hak angket. Pertanyaannya sama, kosakatanya sama, koalisi diusir dari kabinet, macam-macam. Jadi yang saya dengarkan ini malam, ini sebetulnya episode ke-9 dari sekian banyak perbedaan-perbedaan yang selalu kami secara konsisten wujudkan gitu loh. Nah, keyakinan ini kan kalau ditanya apakah keyakinan kami ini keyakinan basa-basi, bukan. Ini keyakinan kami terhadap makna dari rias politika yang kita anut itu, Bang Karni. Jadi waktu Senturi juga sama. Ini kita menderitanya sama juga, dimaki-maki terus-menerus. Tapi itu kan masalah, kita menganggap bahwa ini memang masalah fundamental kok. Kalau sudah masalah fundamental, ya apapun juga resikonya kita hadapi sama-sama gitu. Jadi kalau ditanya, ada orang mengatakan bahwa
Kita ini mau enaknya, mau pahitnya, apa nggak enak hilang 3 menteri itu? Apa nggak enak dikurangin 1 menteri karena kita punya sikap konsisten? Kan juga tidak enak, tetap saja gitu loh. Jadi soalnya adalah bahwa kita meyakini ada problem fundamental dalam kebijakan ini yang mestinya kita benahi secara kolektif. Jadi jangan masalah hulunya itu dibawa ke masa hilirnya. Dan saya bahagia betul ya kalau malam ini kita bisa berdiskusi dan ada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan gitu dalam forum ini. Sehingga kita bisa menggali sedalam mungkin apa yang menjadi problem kita dalam khusus untuk masalah BBM begitu Bang Karni. Baik, Pak Kri. Ya saya kira mungkin begini ya, debatnya itu kita mesti alihkan kepada substansi ya. Kalau ad hominem gitu menyerang pribadi itu nanti nggak terlalu baik. Tetapi kalau kita masuk kepada substansinya kan banyak hal yang juga tidak perlu kita diskusikan kan. Kan negara ini juga punya pemimpin dan pemimpin itu kan diberi mandat yang sangat kuat di dalam sistem presidensialisme untuk mengambil keputusan-keputusan yang dilindungi oleh konstitusi dan menjadi wilayah dia gitu loh. Jadi ambillah tugas yang menjadi tugas dia dan yakinkan rakyat bahwa keputusan yang dia ambil itu adalah yang terbaik bagi rakyat. Dia memiliki uang di APBN nanti sekitar 1.600 triliun untuk meyakinkan rakyat bahwa apa yang dia putuskan itu adalah keputusan yang baik begitu. Nah kalau kita mau masuk ke dalam substansi itu menjadi enak perdebatannya gitu. Itu yang kami minta dari dulu Pak Karni. Baik, bagi substansi juga. Kenapa ya terlalu bertele-tele bagi rakyat? Pemerintah mau menaikkan harga, bawa ke kiri, bawa ke kanan. Sementara harga lain udah jauh lebih tinggi sekarang gara-gara minyak mau naik atau BBM mau naik. Ini keluar publik loh. Saya menyampaikan ke para politisi Demokrat di sini. Pak Karni, dulu tahun 2000 mestinya BBM ini disesuaikan atau subsidinya dikurangi 3 tahun yang lalu. Dan kawan-kawan yang di koalisi ini kadang-kadang berteriak setuju, tapi persis di tengah jalan tidak. Kita ditinggal sendiri kita. Ini kejadian tahun 2012. Kita kan ngeri-ngeri sedap melihat koalisi yang demikian ini. Udah saatnya menurut saya kita perbaiki, makanya Pak SBY memperbaiki kesepakatan itu tempo hari. Ini melihat daripada masih ada sisi-sisi yang dimainkan di sana. Oleh sebab itu kita harapkan mestinya koalisi itu bisa menjaga ini. Dan nggak mungkin lah pemerintah menyengsarakan rakyatnya. Jauh lebih baik BBM itu tersedia, karena Pak Karni tahu sendiri. Dulu kita ini eksportir BBM tahun 80-an, nanti ini ada wamen saya menjelaskan. Kita pernah produksi kita 1,6 juta per barel. Sekarang kan cuma 820. Kebutuhan kita 1,4. Kita import 600 ribu barel per hari. Dan ini jangan kita anggap bahwa BBM kita kaya minyak. Enggak. 16 tahun lagi habis barang nih. Makanya bahan bakar nabati yang kita galakkan sekarang. Baik. Dan ini yang kita jadi solusi untuk ke depan menurut saya nantinya. Kan demikian. Kalau menurut saya yang salah itu dari awalnya. Menang 60% ngapain koalisi-koalisi? Beda Pak. Pak, tunggu dulu Pak. Harus tahu rakyat. Ini kan pemerintahan presidensial tidak murni. Presidensial bukan. Parlementer bukan. Jadi pemerintahan sekarang siapapun presidennya, pemerintahan yang bukan-bukan ini. Tak kuat presidennya kalau begini caranya. Makanya harus dirubah. Kalau presidensial ya presidensial. Ini presidensial cita rasa parlementer. Kuat parlementer. Iya kalau parlementer dengan suara mutlak. Kalau semua Nggak perlu koalisi. Kalau semua kebijakan ditolak sama parlemen, tidak akan bisa jalan pemerintah, Pak. 60%. 60% kan presiden. Ya kan diwakili. Bukan partainya. Makanya hati-hati Pak, kalau Bapak presiden tiba-tiba kayak gini, diimpis Bapak. 6 bulan saja Bapak jadi presiden. Hati-hati Pak, robah dulu barang nih. Begitu. Ya cukup dengan PAN lah satu. Hah? PAN, PKB itu. Gak perlu PKS dia aja, Golkar dia aja. Hitung-hitungannya masih 50-50. Kalau satu batuk ke sana lewat kita. Makanya harus lebih maksimal kita Pak. Ngeri-ngeri nih kalau koalisi ini. Baik, Pembelajaran untuk kita nanti. Pak Wamen SDM, Pak Susilo Siswotomo, apa memang perlu kita menaikkan? Begini Pak, tadi sudah banyak dibicarakan mengenai kenapanya. Tapi sebetulnya kan kalau tidak dinaikkan,
maka jumlah daripada BBM yang subsidi kebutuhannya kira-kira bisa mencapai 53 juta kiloliter, Pak. Sama dengan 53 miliar liter. Dan kalau subsidinya tiap liter itu 5.000 atau 4.500, subsidi BBM sendiri itu sudah 250 triliun lebih. Inilah yang memberatkan daripada nanti Pak Mahendra, Wamenkyu bisa menjelaskan segala sesuatu mengenai inflasi, mengenai beban APBN. Nah, dengan adanya kenaikan tadi, dengan kenaikan rencana kenaikan BBM, maka kita harapkan bahwa subsidi BBM itu kita prediksi kira-kira 48 juta kiloliter. Tetap naik, Pak, karena jumlah mobil naik, motor naik dan sebagainya. Memang kenaikan BBM itu sebetulnya memang tidak memerlukan persetujuan DPR memang. Karena itu merupakan seperti tadi Pak dari Pak Wali tadi sebutkan bahwa itu hak pemerintah. Iya betul. Tetapi karena ada perubahan asumsi makro, termasuk perubahan lifting, kemudian realokasi daripada anggaran-anggaran termasuk pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga, maka kenaikan itu menunggu persetujuan daripada APBNP yang sekarang insya Allah sedang digodok di DPR. Jadi memang problem-problem itulah yang kita hadapi dan kita harapkan bahwa dalam waktu dekat ini kita sudah bisa melaksanakan. Dari segi operasional sudah siap itu Pak Karni. Operasional yang siap ini maksudnya apa? Operasional dalam artian nomor satu, semua peraturan-peraturan regulasi yang diperlukan untuk pelaksanaan daripada kenaikan itu sudah siap. Kemudian juga dari segi SPBU itu juga semua sudah siap. Pertamina juga sudah siap dalam segi kepersiapan-persiapan untuk make sure bahwa BBM selalu ada. Itu semua sudah siap. Nah, tadi ada pertanyaan itu. Kenapa kita dulu itu apa hanya gara-gara konsumsi bertambah, tapi produksinya nggak ada? Di sini perannya SDM bagaimana? Peran dari SDM itu nomor satu bahwa kita make sure bahwa sesuai dengan undang-undang kebutuhan energi BBM untuk semuanya tersedia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sultan tadi bahwa sekarang ini kira-kira 1,4 juta barel per hari Pak. Produksi kita cuma 840 dan dari 840 ribu barel itu yang bisa diolah oleh kilang Pertamina itu cuma kira-kira 650 ribu barel. Padahal kapasitas kilang daripada Pertamina kira-kira 1 juta barel. Jadi untuk memenuhi itu terpaksa kita impor 350 ribu barel per hari. Nah sisa 400 ribu barel per hari itulah yang diimpor dalam bentuk BBM. Nah tahun ini 1,4. Tahun depan pasti meningkat kira-kira 8% Pak. Karena pertumbuhan ekonomi kita 6, sekian persen. Kemudian kegiatan pertambahan penduduk 1,1 dan sebagainya itu. Itu justru Pak. Antisipasi SDM untuk ini apa? Untuk meningkatkan produk minyak bersih ini. Betul. Jadi ada beberapa program yang dilaksanakan pemerintah. Nomor satu jelas kita harus mengurangi ketergantungan kepada BBM. Yeah. Harus dikurangi. Kemudian yang kedua, ini beberapa cara nanti akan saya sebutkan. Yang kedua tentunya kita akan menggalakkan eksplorasi untuk menemukan sumur-sumur dan lapangan-lapangan baru. Sehingga pada tahun-tahun ke depan itu produksi kita bisa naik. Sehingga kebutuhan BBM tersebut itu sebagian besar bisa dipenuhi dari... Itu cerita jangka panjang ya. Pak. Kalau ketemu hari ini belum karuan 5 tahun lagi bisa produksi. Yang saya tanyakan peningkatan kapasitas kilang tadi. Peningkatan kapasitas kilang Pak. Kita sekarang ini sedang melaksanakan program untuk membuat 3 kilang. Satu kilang yang direncanakan itu kira-kira 1 kali 300 ribu barel. Itu berasal minyak dari Irak, dari Basra Lait ya. Yang akan kerjasama dengan pemerintah Irak. Mereka sudah menjanjikan mau supply
berapa saja minyak yang dibutuhkan untuk Indonesia dan berapa lama pun. Kapan itu kilang itu bisa jadi? Kita harapkan kita harapkan bahwa dalam waktu dekat tahun 2014 kita harapkan sudah groundbreaking, Pak. Karena apa? Front end engineering design itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah Irak dan mereka bersedia untuk itu kita pakai di Indonesia. Dengan demikian itu akan mempercepat kira-kira waktu 1 tahun 2 tahun untuk front end engineering design. Kemudian juga bisa mengurangi biaya, Pak. Biaya itu bisa kurang kira-kira 100 juta dolar. Dan itu yang sekarang kita sedang galakkan sehingga bisa terrealisir secepatnya. Itu yang pertama. Kemudian kita juga sedang merencanakan untuk kerjasama dengan Arab Saudi dan Kuwait untuk 2 kali 300.000 barrel per hari kilang. Itu yang direncanakan sehingga Untuk ke 3 depannya. kilang ini berapa tahun kita bisa selesai? Buat kilang kira-kira 3 sampai 4 tahun, Pak. Apa boleh buat bahwa selama ini memang tidak ada kilang baru ya. Yang terakhir adalah kilang Balongan. Oleh karena itu pemerintah betul-betul serius agar kilang ini bisa terbangun meskipun nanti on streamnya mungkin tahun 2019. Tapi oke, karena untuk ketahanan energi kita masa depan kita harus punya kilang baru. Baik, kalau tadi Bapak bilang dengan subsidi dikurangin tadi, berapa penghematan yang terjadi? Yang penghematan yang jelas seperti yang tadi saya sampaikan, kalau ini tidak dinaikkan maka 53 juta kiloliter. Dengan adanya kenaikan ini kita prediksi 48 juta. Jadi kira-kira savingnya itu kira-kira 5 juta kiloliter, 5 miliar liter, Pak. 5 miliar liter. Ya, kalau tidak dilakukan penyesuaian. Itu berapa nilai rupiah? Nilai rupiah dikalikan 9.000, itu 5 sudah juta. kira-kira 45 triliun. 45 triliun. Betul. Nah, subsidinya otomatis ya kita kalikan 5, otomatis ya kira-kira 25 triliun. Itu, Pak. Baik, saya ke Pak Mahendra. Pak, apa yang terjadi dengan APBN kita kalau kita tidak naikkan? Atau kalau subsidi tidak dikurangi? Pertama adalah menyambung pertanyaan terakhir Pak Kardi tadi, bahwa skenario yang kami hitung berdasarkan perkembangan konsumsi minyak bersubsidi sampai bulan April, itu akan mencapai pengeluaran subsidi sendiri mendekati 260 triliun. Berarti 70 triliun lebih tinggi daripada yang dianggarkan di 2013. Nah, dengan adanya pengurangan subsidi ini, maka kita berharap bisa ditahan di 209. Jadi ada perbedaan 40-an triliun yang bisa Tetap defisit juga toh? tetap defisit. Nah, itu pertama tadi pengurangan dari segi subsidi BBM. Kedua, kalau tidak terjadi pengurangan subsidi BBM, maka defisitnya akan melampaui 3%. Bahkan ada di kisaran 3,35-3,4%. Jauh di atas dari batas undang-undang yang diperkenankan untuk itu. Itu berapa nilainya? Kalau sekarang saja itu turun ke 2,48 adalah 233 triliun. Jadi kalau 3,4 itu berarti 300-an triliun. 300-an triliun. Yang kalau tidak dilakukan penghematan. Itu defisit. Defisitnya. Apa yang terjadi dengan negara ini kalau defisit sekian besar? Ya, pertama itu melanggar undang-undang. Ya. Karena undang-undangnya adalah di 3%. Kedua, akan menimbulkan persepsi bahwa pemerintah dan dalam hal ini tentu termasuk DPR karena subsidi dan APBN adalah juga tentunya disetujui oleh parlemen, tidak bisa membelanjakan APBN-nya untuk belanja yang memang betul-betul prioritas. Karena jelas subsidi BBM itu bertentangan dengan rasa keadilan. Karena justru penikmatnya adalah mereka yang tidak berhak dalam memperoleh subsidi yang mestinya diberikan kepada yang tidak mampu. Itu pertama. Lalu yang di luar dari aspek keadilan adalah
pemerintah dalam hal ini kebijakan fiskalnya dianggap tidak terkendali, termasuk tidak mampu mengawasi seberapa besar persoalan ini akan berlangsung terus. Nah sebenarnya Pak Karni, kalau saya melihat secara objektif ya, dan memang latar belakang kami bukan politisi, tapi sebenarnya kalau hal ini tidak diatasi oleh pemerintah yang sekarang, maka akan persoalan bom waktu saja, kapan meledaknya. Dan justru dengan diatasi tahun ini, bisa ada harapan siapapun yang akan menjadi pemerintah di tahun depan, itu tidak harus terbebani dan menghadapi bom waktu yang Baik. meletus pada saat Kalau itu bom waktu, ketika meledak apa yang terjadi? kita lihat saja bagaimana kondisi kolapsnya perekonomian, sistem moneter maupun sistem keuangan suatu negara apabila pemerintahnya dianggap tidak mampu mengendalikan fiskal dan defisit APBN. Jadi yang ambruk itu perekonomian negara, kan? Ya. Kasarnya begitu. Terus apa sikap pemerintah? Ada partai yang menolak. Kalau soal partai itu sebenarnya begini Pak. Tadi ada yang mengatakan bahwa pemerintah lah yang akan menaikkan harga BBM. Dan memang betul itu. Jadi sebenarnya kesepakatan yang ada adalah pemerintah tentu menaikkan harga BBM karena itu adalah kewenangan yang ada di dalam Undang-Undang APBN 2013. Tetapi memang tentu di dalam pemerintahan itu sendiri kan ada koalisi partai-partai. Nah pertanyaannya kemudian menjadi kenapa ada yang tidak menyepakati hal itu. Nah, tetapi kalau begitu masuk ke DPR sebenarnya tidak bicara mengenai kenaikan BBM, tetapi bicara mengenai implikasi dari kenaikan BBM maupun yang terjadi kalau tidak naik BBM. Karena asumsi-asumsi APBN berubah, karena kemudian posturnya berubah, karena diperlukan belanja-belanja yang belum diperencanakan. Nah, ini yang kemudian memerlukan penyesuaian dalam APBNP. Tapi kewenangan untuk menaikkan harga BBM memang ada di pemerintah dan pemerintah akan melakukan hal itu. Sesegera mungkin. Jadi ini menurut Bapak aksioma. Artinya harus kita ambil jalan itu. Saya rasa begitu, karena pilihannya bukan antara kondisi baik dengan kondisi tidak baik. Pilihannya antara kondisi yang sebaik mungkin yang kita capai atau worst case scenario. Bang Karni, boleh saya sambung sedikit? Pak, boleh? Sebentar lagi saya kasih, dan saya hanya mau mengingatkan bahwa itulah perbedaan politisi dan negarawan. Negarawan itu memikirkan generasi berikutnya, tapi politisi memikirkan pemilu berikutnya. Itu bukan kata saya, tapi James Freeman Clark, penulis Amerika. Kita rehat sejenak.